Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai filsafat positivisme oleh pemikiran Auguste Comte. Presentasi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Lailatul Fadlillah Faiza, Mahmudah, Muhammad Amirul Ihsan, dan Muhammad Lutfi Al-Hadi. Pertama, gagas filsafat positivisme adalah Auguste Comte. Auguste Comte sendiri adalah seorang filosof Perancis yang lahir pada tanggal 16 Januari tahun 1798 dan meninggal pada tanggal 5 September 1857. Dia juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte memperkenalkan positivisme dalam karya utamanya yaitu Cours de Philosophique Positive. Sedangkan pengertian dari positivisme itu sendiri berasal dari kata positif yang sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta-fakta. Sedangkan menurut istilah, positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains, atau juga bisa diartikan sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi, dan semua didasarkan pada data empiris. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh melebihi fakta-fakta. Positivisme menurut pengertian KBBI berarti aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmiah pasti. Ada 5 asumsi dasar positivisme yang saling berkaitan, yaitu realisme naif, dualisme peneliti, generalisasi, kausalitas linier, dan bebas nilai. Sedangkan pengertian positivisme menurut Auguste Comte yaitu yang pertama sebagai lawan atau kebalikan atas sesuatu yang bersifat khayal. Di sini positif diartikan sebagai sesuatu yang nyata. Yang kedua, positivisme sebagai lawan atau kebalikan atas sesuatu yang tidak bermanfaat. Di sini positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang bermanfaat. Yang selanjutnya diartikan sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang meragukan. Positif di sini diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang pasti. Selanjutnya diartikan sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang kabur. Di sini positif diartikan sebagai pensifatan sesuatu yang jelas atau tepat. Dan yang terakhir, sebagai lawan atau kebalikan sesuatu yang negatif, maka pengertian positif dipergunakan untuk menunjukkan sifat-sifat pandangan filsafatnya yang selalu menuju ke arah penataan atau penertiban. Yang selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Yang bertugas dipersilahkan. Yang selanjutnya, hukum 3 tahap. Yang pertama, teologis. Pada periode ini, cara berpikir manusia didirikan oleh dorongan untuk menjelaskan suatu kejadian berdasarkan penjelasan yang bersifat supranatural. Tokoh yang paling berpengaruh para rohanian, empu, ahli nujum, paranormal. Ciri-ciri: 1. Gejala alam dijelaskan oleh manusia berdasarkan pada pandangan agama, mitos, tahayul atau mistik. 2. Gejala dianggap memiliki subjektivitas atau dikendalikan oleh kekuatan sakral atau ilahi. 3. Ideologi yang menjadi dasar negara adalah agama, keyakinan religius, atau mistik. Yang kedua, metafisik. Pada tahap ini, manusia mulai mengandalkan akal budi dalam memecahkan masalah dan menjelaskan suatu kejadian. Ciri-ciri dari metafisis: semua gejala dijelaskan manusia berdasarkan logika semi-rasional. Pengetahuan yang dinilai adalah pengetahuan yang mencapai esensi dari segala sesuatu. Ideologi negara, peraturan pemerintah disusun berdasarkan pada filsafat. Pada periode ini muncul filsuf, misalnya Immanuel Kant, Hegel, Machiavelli, dan lain-lain. Yang selanjutnya positif. Periode ini adalah periode ideal umat manusia. Manusia berpikir bukan hanya logis,
namun sudah menggunakan cara berpikir ilmiah dan mampu menyertakan bukti empiris. Ciri-cirinya, 1. Semua gejala alam dan manusia dijelaskan berdasarkan metode dan teori ilmiah. 2. Iptek menjadi penentu kehidupan. 3. Ideologi negara dan UU berdasarkan pada penelitian dan kajian ilmiah. 4. Satu-satunya kebenaran yang dapat diandalkan adalah kebenaran ilmiah. Yang selanjutnya, implikasi metodologis filsafat positivisme. Untuk slide, metodologi positivisme berkaitan erat dengan pandangannya tentang objek positif. Objek positif sebagaimana dimaksud dapat dipahami dengan membuat beberapa distingsi. Distingsi tersebut oleh Comte diterjemahkan ke dalam norma-norma metodologis sebagai berikut. Semua pengetahuan harus terbukti lewat rasa kepastian pengamatan sistematis yang terjamin secara intersubjektif. Yang kedua, kepastian metodis sama pentingnya dengan rasa kepastian. Kesohihan pengetahuan ilmiah dijamin oleh kesatuan metode. Ketepatan pengetahuan kita dijamin hanya oleh bangunan teori-teori yang secara formal kokoh yang mengikuti deduksi hipotesis yang menyerupai hukum. Yang selanjutnya, ketepatan pengetahuan kita dijamin hanya oleh bangunan teori-teori yang secara formal kokoh yang mengikuti. Yang selanjutnya, pengetahuan ilmiah harus dapat dipergunakan secara teknis. Ilmu pengetahuan memungkinkan kontrol teknis atau proses-proses alam maupun sosial. Yang selanjutnya, pengetahuan kita pada prinsipnya tidak pernah selesai dan relatif, sesuai dengan sifat relatif dan semangat positif. Atas dasar pandangan di atas, menurut Auguste Comte, metode penelitian yang harus digunakan dalam proses keilmuan adalah observasi, eksperimentasi, dan komparasi. Dapat dijelaskan bahwa dalam perspektif positivisme, ilmu-ilmu menganut 3 prinsip empiris objektif, deduktif, monologis, instrumental, bebas nilai. Ketiganya tidak hanya berlaku pada ilmu alam, namun juga berlaku bagi ilmu sosial. Dan inilah kontribusi terbesar baru Auguste Comte, yang menghantarkannya sebagai bapak sosiologi modern. Tema-tema penelitian positivisme adalah pada tema-tema yang merupakan peran sistem tertentu terhadap pengintegrasian masyarakat atau fungsi sistem tertentu terhadap sistem yang lain. Kritik terhadap filsafat positif. Positivisme sudah diserang dari berbagai arah, mendapat kritik yang tajam dari kelompok pemikir yang tergabung dalam mazhab Frankfurt, antara lain Horkheimer dan juga Habermas. Kritik dari Horkheimer. Horkheimer mengkritik positivisme karena ia berusaha meraih universal systematic science yang menjadikan konsep-konsepnya sebagai instrumen netral untuk menganalisis segala hal dan dapat digunakan pada setiap kesempatan. Horkheimer mengatakan bahwa positivisme telah jatuh ke dalam pragmatisme karena ia mengklaim bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh metodologi ilmu ke dalam sebagai satu-satunya kebenaran sekaligus sebagai satu-satunya ilmu pengetahuan yang dapat menyelamatkan masyarakat. Kritik dari Jürgen Habermas. Menurut Habermas, bukan hanya peristiwa yang mempunyai arti, seperti diasumsikan positivisme, tetapi juga ada makna yang diterima oleh peristiwa itu di mata anggota masyarakat. Habermas melihat adanya bahaya positivisme ilmu-ilmu sosial
yang berusaha mengontrol proses-proses dalam pada masyarakat yang selayaknya diketahui dengan pengetahuan reflektif untuk saling pemahaman yang bersifat intersubjektif. Kontribusi pemikiran Comte terhadap ilmu dakwah. Positivisme tidak menerima pengalaman batiniah sebagai sumber pengetahuan. Menurut positivisme, pengetahuan sejati hanyalah pengalaman objektif yang bersifat lahiriah, yang bisa diuji sebagai indera dan dapat dibuktikan melalui pengamatan. Dalam perkembangannya, positivisme tersebut banyak digunakan dalam ilmu-ilmu keislaman, termasuk ilmu dakwah. Konsep positivisme Auguste Comte memberikan kontribusi pemikiran terhadap dasar pengembangan ilmu atau kajian dakwah. Landasan ontologi, asumsi dasar pengetahuan dakwah Islam. Dalam konsep positivisme Auguste Comte yaitu materialisme yang nyata, ilmu alam, fakta objektif, realisme naif, empiris. Dimensi empiris ini dalam kehidupan manusia tetap menjadi yang paling penting dalam dakwah. Sebab yang dituju oleh dakwah adalah perbaikan kualitas hidup manusia itu sendiri. Untuk itu dakwah sangat mungkin dilakukan untuk mengubah keadaan masyarakat yang belum islami menjadi masyarakat yang islami. Landasan epistemologi. 1. Metode dualisme peneliti objek antara peneliti dan objek terpisah. 2. Metode generasi induktif, kajian historis empiris, menyimpulkan serangkaian keterangan tunggal hasil observasi ke pembenaran keterangan umum, universal yang biasa dilakukan dalam ilmu-ilmu alam. Tetapi metode historis khusus berlaku bagi masyarakat, yaitu untuk mengungkapkan hukum-hukum yang menguasai perkembangan gagasan-gagasan. Dengan demikian, metode sumbangan bagi ilmu dakwah berupa dakwah hal. Landasan aksiologi, hukum 3 tahap, law of 3 steps, merupakan tema sentral dalam filsafat positivisme. Tercermin pandangan Auguste Comte tentang arti atau makna perkembangan sebagai gerak linear menuju ke arah kemajuan yang positif. Secara aksiologi, esensi dakwah adalah transformasi sosial melalui internalisasi nilai-nilai positif. Untuk materi yang selanjutnya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu filsafat positivisme Auguste Comte. Selain memaparkan 3 tahap perkembangan pemikiran manusia, di lain sisi membagi ilmu pengetahuan menjadi 6 golongan berdasarkan taraf positivisme dan tahap kompleksitas dari masing-masing ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, klasifikasi ilmu pengetahuan yang dikemukakan Auguste Comte sejalan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa gejala-gejala dalam ilmu pengetahuan yang semakin kompleks atau rumit dan semakin konkret. Karena itu, Auguste Comte memulai dengan mengamati gejala-gejala yang paling sederhana, yaitu gejala-gejala yang letaknya paling jauh dari suasana kehidupan sehari-hari. Klasifikasi pengetahuan menurut Comte. 1. Ilmu pasti atau matematika. 2. Ilmu perbintangan atau astronomi. 3. Ilmu alam atau fisika. 4. Ilmu kimia atau chemistry. 5. Ilmu hayat atau fisiologi atau biologi. 6. Fisika sosial atau sosiologi. Kesimpulan, positivisme merupakan salah satu aliran filsafat yang digagas oleh Auguste Comte dengan bersumber pada sesuatu yang nyata atau berupa fakta yang dapat dibuktikan oleh indera dan logika-logika yang positif dan bersifat objektif. Positivisme menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Artinya, positivisme ini menyempurnakan metode ilmiah atau
scientific method dengan memasukkan pentingnya penelitian dan ukuran. Dalam filsafat positivisme, Auguste Comte juga memaparkan 3 tahap perkembangan pemikiran manusia yang tahap teologi, metafisik, dan positif, serta membagi ilmu pengetahuan menjadi 6 golongan berdasarkan taraf positivitas dan taraf kompleksitas dari masing-masing ilmu pengetahuan. Dalam kaitannya dengan sosial, positivisme merupakan doktrin Comte yang menjadi pondasi strategi rekonstruksi masyarakat. Dalam perkembangannya, positivisme tersebut banyak digunakan dalam ilmu-ilmu keislaman, termasuk ilmu dakwah. Kontribusi Auguste Comte atau positivisme dalam ilmu dakwah dikaji menjadi 3 landasan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Namun dalam perkembangannya, filsafat gagasan Comte ini mendapat kritik yang tajam dari kelompok pemikir yang tergabung dalam mazhab Frankfurt, antara lain Horkheimer dan Jürgen Habermas. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada semuanya sudah mendengarkan. Dari kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.